Oke guys, hari ini saya bersama tersangka yang mengukir sejarah pada panahan di DKI Jakarta. Atau dia adalah salah satu guru saya juga atau panutan saya di dunia panahan. Dari beliau ini saya mendapatkan banyak ilmu atau banyak masukan tentang dunia panahan. Langsung saja kita perkenalkan diri untuk para tersangka ini. Gimana Bang kabarnya? Baik, sehat. Senyum-senyum mendapatkan 3 emas. Satu. Mungkin bisa perkenalkan diri Bang supaya teman-teman lebih tahu lagi. Oh iya. Nama Partarata Padiangan. Kalau saya itu dulu, bukan dulu sih, kemarin itu pada saat PON itu statusnya itu sebagai pelatih di tim recurve Putra Putri DKI Jakarta di PON Papua. Jadi Bang Pandiangan ini salah satu anak dari legenda panahan Indonesia yaitu almarhum Donald Pandiangan. Oke, sebelumnya lebih jauh lagi saya ingin bertanya nih Pak tentang gimana sih ceritanya Abang kok bisa jadi pelatih panahan? Pasti ada historinya sebelumnya, pasti jadi atlet nih. Ya. Atletnya tuh bagaimana kok mulainya kapan hingga saat ini bisa menjadi pelatih panahan? Kalau dulu itu awal mula itu dari kecil sih sebenarnya, dari kecil memang. Kalau status sebagai atlet itu dulu mulai dari kelas 1 SMP. Tapi kalau di sampai SMP, kalau diperkenalkan dengan panahan, yang namanya punya ayah sudah lama di dunia panahan sebagai pelatih, pasti sudah dikenalkan dari kecil kan, mungkin bisa dibilang 3-4 tahun baru dikenalin sama busur, sudah dikasih tahu narik busur dari mana, karena ada foto-fotonya juga kan. Jadi kalau memang dari dunia panahan itu memang dari mungkin dari lahir ya, dari lahir itu tapi kalau mulai serius sebagai atlet itu dari kelas 1 SMP. Mungkin usia 12 tahun itu ya Kelas 1 mulai dari panahan. ya, mulai serius. Cocok berarti kalau minimal teori kan ada fundamental sport skill kan ya. Iya. Ada satu cabang olahraga di usia tersebut. Ya. Jadi perkenalkan itu dari kelas 1 SMP itu pertama mengikuti kejuaraan kelas 1 SMP, sebenarnya kelas 6 SD. Cuman kelas 6 SD itu masih istilahnya masih latihan, main-main lah istilahnya, masih bisa dia masih cuma untuk memperkenalkan dunia panahan itu seperti apa gitu, serunya mengikuti pertandingan itu seperti apa. Nah, baru mulai serius itu masuk kelas 1 SMP. 1 SMP itu mengikuti kejurnas junior di Blitar. Mungkin bukan katakan banyak yang belum tahu kejurnas itu ada apa aja sih? Iya, betul Bang. Jadi ada kejurnas junior dulu ya, dulu sama saya juga ada kejurnas junior, kejurnas senior sama kejurnas umum sama kejurnas indoor. Dulu itu ada pertama di Blitar itu masih di standar BO. Dulu sebutannya Perpani, kelas nasional. Iya. Blitar itu kan kota kecil itu Bang. Iya, tapi dulu rame banget itu. Dulu tuh mungkin bisa dibilang pas yang saya ikuti yang kejurnas junior Blitar itu rame banget. Banyak penggiatnya karena dulu masih ada tradisi kan. Iya. Tradisi tradisi Perpani sama recurve dulu. Belum ada kompal. Belum ada kompal. Nah, kompon mungkin udah di luar sudah diperkenalkan ya, tapi di Indonesia belum masuk dan belum ada pertandingan. Terus kelas 2 SMP itu ikut almarhum Papa itu dulu mengikutkan saya itu masuk ke tes sama atlet Ragunan. SKO kan PPLP. SKO Ragunan. SKO bukan PPLP, bukan PPLP. PPLP aku di Ragunan di Menpora kan. Iya. Nah, tapi alhamdulillah langsung keterima di tes pertama, di tes
Nah, awal karena kakak juga si Lucy kan kemana juga, tapi dia udah 2 kali tes, 2 kali tes dia nggak keterima, nggak masuk ya karena rezekinya baru apa rezeki sih? mungkin kan. Terus apa, saya sekali tes langsung masuk. Nah, dari kelas 2 SMP itulah mulai istilahnya merasakan ya program-program pelatihan, nah, hidup sebagai atlet itu seperti apa. Nah, dari situ kelas 2 SMP sudah masuk, diterima di Ragunan di SKO. Udah, nah, dengan waktu itu pelatihnya itu Kak Dito dan Pak Adi. Pak Adi sebagai head coach, Kak Dito sebagai asisten coach di Ragunan. Itu pada saat ada perjalanan cukup panjang juga itu 5 tahun di dunia panahan, selama 5 tahun di Ragunan, karena kan Ragunan itu kan sampai SMA kan. Iya. SMA lulus, artinya kita juga sudah lulus dari Ragunan. Alhamdulillah selama di Ragunan ada nggak beberapa prestasi mungkin bisa saya bisa untuk personal itu dibanggakan. Jadi kayak ada medali Singapore Open dulu tuh, Singapore Open sapu bersih emas Curve Junior untuk kategori umur berapa ya? Saya sapu bersih tuh. Kaget itu jatuhnya. Kadet, iya. Iya. Itu kelas 3 SMP kalau nggak salah. 3 SMP. 3 SMP sapu bersih. Pertama kali di luar negeri untuk Indonesia. Sapu bersih masih. Tapi waktu itu ke Singapura Open itu saya berangkat dengan tim Jawa Timur. Oke. Jawa Timur karena tim Jawa Timur itu dia pakai anggaran biaya sendiri. Aku kurang tahu anggaran pribadi atau anggaran daerah. Itu memberangkatkan tim Jawa Timur untuk ke Singapura Open. Singapura Open. Jadi Singapura Open itu mengundang negara se-ASEAN, dari Asia Tenggara, ada Vietnam, ada Thailand, jadi datang. Nah, mereka buat pertandingan Open yang ada kategori umurnya. Itu saya ikut kategori yang di bawah 16 tahun. Itu satu bersih itu mas. Jadi dari jarak dulu jarak kan, jarak 70 dulu tuh kalau untuk yang umur di bawah 16 tahun itu 70, 60, 50, 30 itu aku yang apa habis sama total ini total kualifikasi. Jadi total 5 sama aku lupa ya, waktu itu ada aduan apa enggak aku lupa, tapi pokoknya emas di atas semua. Berarti Singapura Open itu medali pertama internasional itu. Oh, internasional. Internasional. Iya, kalau di kancah internasional pertama. Oh, bukan Ranawal itu Iya. jatuhnya ya. Habis itu ada Singapura Open yang internasional lagi. Dan internasional lagi itu di Rusia. Di Rusia itu waktu itu Asian of Children, ada nama pertandingannya itu dulu. Itu kayak event 4 tahunannya Rusia ya. Jadi kayak 4 tahunan Rusia punya event yang digelar terbuka, multi event ya, bukan event satu, multi event digelar namanya Asian of Children. Koreksi kalau emang salah ya. Nah itu dia mengundang seluruh negara se-Asia dan negara bagian di Rusia. Negara bagian Rusia sama negara se-Asia. Karena ada Korea, ada Jepang juga ikut sebagai apa namanya istilahnya tamu lah. Nah di Rusia itu prestasi apa yang aku dapat itu ini perak individu di tingkat putra. Rusia ya. 70 meter. Nah di situ udah mulai dipertandingkan, udah bukan jarak lagi. Itu dipertandingkan 70 meter kali 2 sesi. Berarti waktu di Rusia itu sudah ada perubahan Peraturan ya, jadi udah 70 meter kali 2 sesi. Dapat perak untuk apa eliminasi individu. Terus ada Singapura Open lagi sih, karena memang dulu kan Thailand belum ada gitu. Thailand ASEAN School ya, ASEAN School. Dulu Ragunan ASEAN School udah ada, tapi panahan di zaman aku dulu sebagai atlet di Ragunan itu belum dikirim. Mungkin belum ada cabangnya ya, kayaknya belum ada cabangnya karena kan tuan rumah Thailand itu mungkin apa ya istilahnya mereka belum berkembang di cabang olahraga panahan. Jadi biasanya di sekolah olahraganya mereka belum punya cabang panahan. Nah terus panahan dulu belum ada,
Jadi otomatis ya uh, panahan dari Indonesia nggak bisa dikirim karena memang tidak ada pertandingannya bisa 10. Nah, jadi event pertahunan itu ke Rusia. Ya. Terus selanjutnya Qatar pernah megang obor. Oh itu kalau itu istilahnya prestasi di luar olahraga, bisa dibilang dalam olahraga tapi kurang tahu juga ya di dalam olahraga. Jadi dulu karena pada saat jadi sempat dikirim ke Olimpik Beijing, Olimpiade Beijing. Olimpiade Beijing. Iya dikirim tapi sebagai duta besar atlet muda waktu itu statusnya. Jadi bukan atlet. Ya, duta besar. Ya, duta besar atlet muda. Ya, oke. Ya, jadi setiap ada kejuaraan Olimpiade itu, jadi tiap negara wajib memilih. Ini tiap event Olimpiade ya, namanya Olympic Youth. Di dalam penyelenggaraan Olimpiade itu ada namanya Olympic Youth. Nah, di event Olimpiade itu tiap negara wajib memilih 2 atlet dengan beda gender ya, jadi 1 perempuan dan 1 laki-laki itu wajib dipilih untuk dikirim ke event Olimpiade. Jadi di event Olimpiade itu apa namanya? Jadi atlet muda ini agar merasakan euforianya sebagai ini event ini multi event tertinggi di dunia ya. Terus apa namanya? Ini multi event tertinggi di dunia yang memang nggak semua orang bisa rasakan. Ya. Dan kesempatan itu mungkin bisa dibilang 1 kali seumur hidup lah. Nah, terus di Olimpiade itu kebetulan aku terpilih sebagai salah satu atlet dengan Jessie Lompis atau Jessica Lompis, aku sorry lupa namanya, itu dari tenis lapangan. Nah terus di sana itu jadi kan ada namanya Olympic Torch Relay ya. Olympic Torch Relay itu, nah kita jadi Olympic Torch Relay itu pada saat sampai di Beijing itu dia harus ke tiap venue kalau nggak salah, ke tiap venue, ke tiap kegiatan-kegiatan yang ada di Olimpik. Nah, ini kayak studi bandingnya yacht ke Olimpik sebenarnya. Iya, jadi nanti mungkin dari atlet muda nih yang dipilih dari tiap negara mungkin suatu saat akan terpilih sebagai jadi atlet Olimpiade gitu. Dan terpilih jadi atlet Olimpiade dan istilahnya dia nggak akan kaget dengan euforia Olimpiade seperti apa ini seperti apa. Jadi terus ya mungkin dengan tujuan mereka seperti itu kali ya. Karena kan kita pada saat di sana setelah datang kita cuma suruh nonton pertandingan, terus kita disuruh istilahnya kita bikin dulu itu sebutannya paper ya. Kita suruh bikin paper penulisan apa sih yang kamu rasakan selama Olimpiade, apa sih yang kamu dapatkan selama Olimpiade. Jadi hari pertama datang itu kita langsung ke venue-venue. Ke venue-venue kita diperlihatkan bagaimana sih persiapan Olimpiade. Iya. Nah, jadi persiapan Olimpiade itu seperti apa di tiap venue-venue yang berbeda, di tiap cabang yang berbeda. Datang, nyampe pertama langsung kita hari keduanya kita langsung di atau venue-venue. Setelah ada beberapa pertandingan yang mulai, ya kita diantar untuk menonton, bertemu dengan Olimpiadenya, berfoto dengan atlet Olimpiade memang senegara atau itu kita dapat VIP, istilahnya kayak dapat VIP akses untuk bertemu dengan atlet Olimpiadenya. Jadi untuk foto segala macam ya mungkin dulu teknologi kurang kali ya di 2008 itu. Saya punya HP tuh yang 70 ya kameranya, mungkin file udah entah kemana gitu loh. Ya jadi nggak ada sih beberapa ada di YouTube itu di YouTube yang masih ada tim wajah saya diliput sebagai dulu tuh dari Indonesia, dari TV-nya Indonesia aku lupa kalau nggak salah dari TV 7 dulu itu meliput saya jadi masih ada lah dokumentasinya masih ada. Dokumentasi selama di sana. Terakhir untuk menjadi atlet kejuaraan apa tuh? Kejuaraan apa yang terakhir ketika menjadi atlet? Terakhir jadi atlet itu di bukan Kejurnas Surabaya Open kalau tidak salah. Surabaya Open? Ya, Kejurnas Surabaya atau Surabaya Open itu di 2013 awal.
Itu berarti sudah Pon Riau itu ya? Sesudah Pon Riau. Nah, Pon Riau, setelah ikut Pon Riau kan, selesai dari Pon Riau, ya gagal lah. Aku bisa bilang di Pon Riau tidak bisa menghasilkan itu, menghasilkan baik. Nah, kita tim perputaran yang ada kembali. Selesai dari Pon Riau, kita lanjut ke ada Kejurnas umum di Surabaya, Kejurnas umum atau Surabaya Open aku lupa. Nah itu untuk seleksi Olympic Youth, kalau nggak salah. Olympic Youth Singapura. Nah, di situ. Jadi di situ sama dengan Adu Waseso, saya, Pak Sonika dan Pak Mansur. Itu terakhir jadi atlet. Nah, terakhir mengikuti kejuaraan sebagai atlet. Sebagai atlet. Ini saya 2013. Sebenarnya ada sih kejuaraan ini Jakarta Open itu 2014 ya. Lupa. 2014 atau 2015 di Jakarta Open di sini di Ragunan juga. Tapi ya itu ya mungkin udah lama nggak jadi atlet kali ya. Jadi ya, akhirnya cuma untuk fun aja gitu. Kayak comeback lah dari dunia panahan. Gue orang ngerasa kangen di dunia panahan. Oke, itu kisah dari Bang Batara Bram Pandiangan ini dari jadi atlet A sampai atlet Z. Nanti baru kita ulas sebagai pelatihnya bagaimana. Mungkin sekarang kan sudah berhenti nih Bang jadi atlet, kemudian masuk ke dunia pelatihan lah. Iya. Bagaimana pendapat Abang tentang dunia pelatihan yang ada di Jakarta ini khususnya? Dunia pelatihan dulu. Terutama yang mengingatkan Khususnya di dunia panahan. dia di dunia panahan. Kalau di dunia panahan sebenarnya berkembang bagus. Perkembangan kita bagus, tapi memang istilahnya kita masih mesti akui lah. Jawa Timur masih salah satu yang sistematika atau yang mungkin kita nggak tahu itu yang bisa menghasilkan bibit yang bagus. Tapi kalau kita udah ke arah yang baik sih, kita sudah ke arah yang benar, kita sudah ke arah yang istilahnya bisa menghasilkan berprestasi di event-event besar lah kayak PON, SEA Games, sudah ke arah yang bagus. Tapi kalau mungkin kekurangan ya wajar lah ya kalau ada kekurangan atau beberapa hal yang mungkin istilahnya itu mungkin semua daerah juga pasti mengalami kayak istilahnya ketidak konsistenan. Pertama sih ya kita saya nggak munafik ya orang pembayaran gaji. Oke, Pembayaran gaji memang selalu itu ya. pasti terlambat ya. Setiap daerah pasti terlambat. Semua itu sebenarnya nggak bisa dijadikan excuse. Sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan kalau itu yang menghambat prestasi. Tapi ya salah satu mungkin kalau kita tanya dari sekian banyak atlet, sekian banyak pelatih, itu pasti alasan pertama yang disebutkan. Iya, betul. Gaji pasti terhambat, bukan nominalnya ya. Ya. Terhambat, terus ketidakjelasan status dia di Platda itu ini berjalan atau tidak, nah itulah. Terus sama kalau untuk khususnya di panahan itu di DKI kita sudah ke arah yang baik, sudah ke arah yang kita fight bisa dengan daerah lain, tapi kita masih butuh mungkin ada beberapa ya kayak kita butuh fasilitas seperti lapangan. Kita tidak punya istilahnya lapangan inti untuk kapanpun Pemprov atau panahan DKI itu mau mengadakan event, mau mengadakan seleksi itu kita tidak punya lapangan khusus. Kita tidak punya lapangan yang istilahnya memang bisa kita gunakan kapan saja. Itu salah satunya. Tapi kalau untuk pengertian pelatih terhadap program pelatih, pengertian pelatih terhadap istilahnya alat, terhadap setting alat, terhadap detail-detail teknik itu kita sudah bisa mengungguli. Kita sudah bisa menyamai bahkan mengungguli Negara lain. Berarti kan saat ini kan pasti ada upgrading tentang keilmuan di dunia pelatihan, bahkan salah satunya sports science nih, yang saat ini lagi ramai dibicarakan. Terus tentang development atlet, pembinaan yang lain itu gimana menurut Abang itu? Saat ini yang terjadi di Jakarta, khususnya apakah Pemprov harus mengadakan kegiatan development untuk atlet sebagai depannya atau bagaimana? Ya pasti kita butuh istilahnya kita butuh pencarian bakat lah ya
kita istilahnya kita butuh penjaringan bakat baru, terus kita butuh istilahnya program yang mengarahkan atlet kita ini mau kemana. Nah, kita punya SDM yang banyak kan istilahnya percuma kalau memang kita penjaringan atletnya ya kata lemah gitu istilahnya. Tapi Pemprov sekarang sudah jauh banyak berubah. Nah, jauh banyak berubah, kita sudah mulai istilahnya terbuka pemikiran-pemikiran dari kawan-kawan yang mengerti sport science itu penjaringan atlet kan akhirnya sudah mulai didengar oleh Pemprov. Akhirnya seleksi terbuka, seleksinya itu menurutku bagus. Jadi memang sudah ke arah yang benar gitu. Tinggal kita hanya memaintain kedepannya itu nanti kita seperti apa gitu. Sama kita harus butuh fasilitas yang penting. Ya sekarang kita sebenarnya balik lagi yang tadi saya bilang, kita punya ilmu, kita tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau fasilitas yang itu kan cuma gitu ya. Apalagi kan lapangan itu salah satu istilahnya modal penting ya untuk Panahan melakukan kegiatan-kegiatan tadi seleksi atlet, penjaringan atlet muda, terus untuk pendataan skor bulanan, pendataan skor atlet DKI sudah sampai mana, sudah di level mana gitu. Nah, kita butuh sarana prasarana itu, jadi salah satunya itu lapangan. Kalau untuk alat sih, wah DKI termasuk yang mungkin jujur aja bisa untuk jujur aja hanya bisa untuk istilahnya untuk alat itu saya salut sih dengan kerja kawan-kawan dari Pemprov DKI, kawan-kawan dari Pak tim pelatih Kak Wahyu, Kak Tito itu yang benar-benar istilahnya fokus agar kita mempunyai alat yang terbaik, agar atlet memiliki salah satu sarana prasarana itu yang terbaik, yaitu dari alat kita, dari alat penanganan, dari alat yang baru, dari alat yang mungkin sudah up to date. Saya ngelihat hasil atau alat-alatnya aja mantap benar Bikin gila ya? Iya loh, Bikin pengen balik lagi jadi atlet. jadi atlet gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, apalah dengan tangan tak sampai kalau kata orang kan gitu. Terus Bang ngelihat kemarin di PON setelah PON lah pasti ada proses yang sangat panjang ya dalam program-program latihan pelatih yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Terus untuk nutrisi nih, menurut kamu bagaimana nutrisi yang diberikan oleh apa ya namanya ya tempat tim berlatih pada si atletnya itu bagaimana? Nah, jadi kan dari segi pelatihan sudah selesai, mungkin sebenarnya tentang nutrisi juga. Gimana teman-teman mendapatkan catering yang enak, yang sesuai dengan gizi seimbang. Itu bagaimana kabar nanti ini yang diterima oleh pelatih dan atletnya. Kalau kita lihat dari kemarin ya, mungkin masih bisa dikatakan cukup ya, tapi istilahnya belum bisa dibilang baik atau belum bisa dibilang tapi tidak bisa dibilang buruk juga. Karena memang kalau ini aku mulai dari suplemen dulu aja, suplemen yang diberikan dari kondisi memang sudah istilahnya kalau untuk di Panahan, di dunia Panahan ini yang kita itu karakter ototnya itu nggak sampai power ya. Kita kan paling hanya butuh power sedikit tapi tidak di banyak bagian atau di banyak teknik-teknik yang kita bisa mengaplikasikan power ya. Nah, ya kalau menurutku cukup sih. Kalau yang pembelian suplemen dari KONI itu seperti ada susu suplemen, susu protein atau segala macam itu sudah diberikan KONI, tercukupi dari KONI, terus tambahan-tambahan kayak bantuan protein itu juga sudah diberikan KONI. Selain dari susu protein ya, maksudnya ada dari suplemen lainnya, itu sudah cukup sih. Tapi mungkin akan lebih baik jika kuantitinya ditambah, karena memang itu tadi, karena mungkin bisa dibilang mungkin orang berpandangan itu Panahan ini tidak membutuhkan otot yang
benar-benar istilahnya powerful atau segala macam. Kita hanya sampai ke strength endurance, ya kan? Kita hanya sampai ke strength endurance, di mana strength otot kita itu bisa bertahan sedemikian lamanya untuk menangani stres dari lamanya pertandingan panahan. Panahan itu terkenal dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Itu untuk satu atlet. Ya. Jadi bukan beda-beda di nomor ini nanti dari pagi ke siang atau nomor ini dari ke siang. Kita untuk satu atlet itu dari pagi sampai sore. Jadi kita butuh strength endurance yang tinggi lah. Mungkin bisa ditambah dari dari agar ya kita agar menunjang performa atlet, mungkin dari fisik mereka agar bisa lebih belajar lebih kuat lagi. Mungkin ya itu sih yang ditambahkan di awal ini. Tapi kalau dari catering dari kemarin selama pon, alhamdulillah sudah cukup baik ya. Cukup baik. Tapi mungkin ada baiknya kita melibatkan ilmuwan istilahnya dari gizi lah, ilmuwan gizi yang memang berfokus di gimana mereka bisa memenuhi gizi atlet, kebutuhan protein, kebutuhan kalori per atlet per hari, dan mungkin yang lebih mendalam itu kan ada. Jadi mungkin ada baiknya, ada bagusnya untuk lebih melibatkan lagi lah. Sama mungkin kalau psikologi di luar dari konteksnya ya, di luar dari konteks. Mental trainer itu kita butuh banget. Tapi bukan hanya butuh untuk melatih. Jadi butuh juga untuk melakukan penjaringan atlet. Penjaringan atlet itu kita butuh mungkin pelatih mental yang bisa melihat atau menseleksi atlet itu dengan mental yang kuat, dengan ketenangan yang baik itu seperti apa gitu. Mungkin kita harus mulai melibatkan karena pada saat pon itu salah satu untuk pangannya khususnya pada saat pon itu untuk pangan khususnya itu yang jadi tantangan utama itu apa? Yang mental kita bertanding. Bagaimana kita menghadapi diri sendiri, bagaimana kita mengontrol diri sendiri pada saat pressure yang benar-benar besar atau pressure yang benar-benar menekan kita untuk fokus. Apalagi kita kan olahraga yang istilahnya mengutamakan fokus agar kita bisa merasakan bagaimana jalannya teknik itu baik atau tidak. Bagaimana kita merasakan follow through, release itu baik atau tidak, halus atau tidak. Berarti ada beberapa faktor yang harus terpenuhi oleh tim, pelatih, gizi, strength conditioning, kemudian ada psikologi. Itu juga harus ada lah setidaknya sebagai tim yang berkompeten ya, jatuhnya Iya. tim berkompeten, jadi harus mempunyai. Kita tingkatkan lagi profesionalitas kita lagi dalam penjaringan, dalam sudah selesai penjaringan, dalam pembinaan. Itulah salah satu sudah baik kan. Tinggal, tapi pasti kita harus selalu sediakan ruang untuk berkembang. Berarti kan tadi mungkin sarana prasarana bisa diperbaiki lagi atau diberikanlah untuk panan. Apalagi panan ini lapangannya bukan sekedar 10 kali berapa bang, tapi kan luas gitu. Setidaknya lapangan sepak hampir sama kayak lapangan sepak bola untuk panan sendiri gitu. Lapangan sepak bola. Iya kan, lapangan sepak bola itu. Terus gimana sih bang? PON kemarin itu yang melihat tentang sistem sarana prasarananya di PON. Belum mengakhiri kita Kalau selama pun ya sarana prasarananya sih kita udah pasti salah satu lapangan yang terbaik lah yang kita lihat selama PON, karena kalau saya mengikuti PON itu terakhir itu saya mengikuti PON itu kan PON Riau itu memang mereka dibuatkan lapangan khusus memang sekarang, tapi memang kalau dibandingkan dengan Papua kemarin jauh lebih bagus, jauh lebih baik sarana prasarananya, persiapannya mereka matang. Mungkin kendalanya ya mungkin
listrik di sana kan, di sana listrik karena memang lokasinya yang agak jauh dari kota, agak di pegunungan, yang mungkin untuk listrik agak sulit. Saya kurang tahu juga alasan tepatnya apa. Tapi kalau selain itu selain dari listrik tadi kita lapangannya udah top of the line, udah paling paling Bagus ya. bagus lah. Mungkin bisa dibilang menandingi lapangan Senayan yang fasilitasnya setara lokasinya gitu. Itu sudah bisa dibilang menandingi. Tapi mungkin lapangan Senayan itu punya keunggulan, mereka punya lapangan praktis. Oh, di Papua juga ada. Oh, sorry lupa. Dia membelakangi lapangan pertandingan. Ada juga kok. Berarti lewatnya lapangan utama Ya, di belakang sini. lapangan latihan, lapangan praktis. Kan saya ngeliat itu ada tribun tuh, di belakang tribun ini Di belakang tribun. di Jadi membelakangi lapangan pertandingan. iya. Udah keren sih. Udah keren ya. Keren banget itu kalau untuk apa istilahnya untuk mengadakan atau membuat pertandingan level internasional itu udah lama lebih dari cukup. Udah gitu view-nya keren kan. Iya, saya ngeliat idih pegunungan blok mata ngeliatnya hijau seger. View-nya tuh keren banget. Cuaca gimana di sana? Panas banget. Panas banget. Gila. Panas banget. Tapi untungnya selama pas latihan di TC Plata sih kita memang sudah terbiasa ya dengan cuaca panas itu sudah. Alhamdulillah atlet nggak banyak keluhan masalah cuaca, angin atau segala macam sama apapun karena memang di tempat TC kita sudah apa namanya mengalami hal yang seperti itu. Kita berhadapan dengan cuaca yang berubah-ubah, panas hujan. Iya. Alhamdulillah program selama TC itu berjalan dengan baik yang memang sudah terarah untuk kita Prepare ya. ya, sudah terarah sampai kita menghasilkan. Iya. Makanya soalnya saya juga pernah di Papua bang itu seminggu lah ya kerja di sana. Ya panasnya itu emang beda kayak di Jakarta kan. Gitu. Tapi enaknya itu sejuk terkadang. Sejuk kan. Udaranya itu bersih banget sih. Nah. Kalau dibandingkan caranya kayak Itulah udara itu bersih banget. nikmatnya di Indonesia. Mungkin bisa ada itu nambah motivasi atas kata-kata penutup untuk atlet-atlet yang ingin berkembang nih, sehingga untuk 2024 dia termotivasi untuk bersaing di pada atlet sama atlet tempat. Jangan berhenti memotivasi diri sendiri, itu penting. Itu aja sih. Kalau pandangan itu karena apa? Kenapa itu salah satu mungkin dari banyak kata-kata saya sebagai pelatih yang istilahnya bisa menenangkan atlet. Jangan pernah berhenti untuk memotivasi diri sendiri karena pandangan itu olahraga yang pada saat bertanding itu pasti kita butuh mental yang sangat kuat. Tapi jangan lupa panahan itu salah satu olahraga yang menekan nervous kita paling tinggi. Pressure terhadap mental kita tuh paling tinggi pada saat bertanding. Nah, salah satu faktor yang istilahnya menguatkan kita untuk tetap fokus, untuk tetap tidak terganggu dengan pressure tersebut adalah memotivasi kita. Itu salah satu. Memotivasi diri sendiri, jangan pernah istilahnya ada pikiran wah gua nggak bisa. Jangan pernah terlintas sedikit pun ada pikiran gua nggak bisa. Wah gua nggak mampu. Wah gua udah habis nih gue. Jangan. Sebagai atlet itu harus terus memotivasi diri sendiri terus selalu mempunyai target pencapaian itu penting. Jadi punya target pencapaian dalam skor, dalam prestasi itu harus penting. Karena apa? Itu yang mengatrol kita istilahnya. Itu yang menggerak kita lah. Menggerak kita sampai nanti mungkin kita mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Bang Patar Ramadianan untuk wawancara hari ini, untuk sharing lah tentang kehidupan lo saat ini selama ini kan kita mungkin seperti ini luar biasa warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tetap semangat buat para atlet yang masih ingin berkembang atau ingin bersaing pada tim Platda untuk di PON Aceh sama Sumatera Utara kedepannya.
2024 ya, 2024 tahun Aceh dan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jangan pernah putus asa, tetap semangat. Motivasi itu pada diri sendiri itu penting. Baik, kita lanjut nanti di video-video selanjutnya. Saat ini kepada pelatih, kemarin kepada pemain sudah, di situ sama atletnya. Tunggu di video selanjutnya, tetap support kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, see you next video.